Kami dari Dinas Perdagangan Minsa Utara, khususnya pemerintah Kabupaten Minsa Utara, dari sejak tahun 2022, sejak adanya kenaikan harga itu, inflasi dari tahun 2022 itu, kami selalu memberikan dan melaksanakan program pasar murah bersubsidi untuk masyarakat. Setiap tahunnya, khususnya tahun 2022 saja, kami itu subsidi bahan pokok itu ke masyarakat senilai sekitar 500, kalau nggak salah Pak, 500 sampai 600 juta. Iya. Itu untuk 4 komoditas. Untuk beras, minyak kelapa, gula, dan telur. Itu kami salurkan ke 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Minsa Utara. Dan itu kami membagi, ada yang untuk masyarakat miskin ekstrim itu tingkat subsidinya itu lebih tinggi. Mungkin kalau contohnya ya Pak, contohnya harga beras mungkin 60.000, kami subsidi sampai 30.000. Itu untuk masyarakat miskin ekstrim. Dan kuotanya itu lumayan banyak Pak. Setiap satu kecamatan itu mereka mendapat kuota sekitar 1.000 barang pokok ini. Jadi kita bikin paket. Kalau kami dari Dinas Perdagangan sendiri kan mendapat instruksi dari Pak Bupati untuk Marejo Bakobong. Dari setiap OPD itu, kami dari Dinas Perdagangan kami berkebun. Contohnya itu tadi saya sebutkan tadi Pak. Ada milu yang kami sering jual. Kami juga pernah sampai bekerjasama dengan Bulog, khususnya cabai. Jadi Bulog meminta stok cabai ke kita di Dinas Perdagangan Minut, karena hari itu ada kelonjakan tinggi di Cagorontalo. Cabai yang Gorontalo itu ada naik tinggi. Nah, di harga kita yang untuk cabai dari Minahasa Utara itu Cabai lokal ya. Iya, cabai lokal lebih di bawah. Jadi kita bekerjasama dengan Bulog. Jadi kita ambil minta beras ke mereka, kita kasih ke mereka rica. Kalau untuk penentuan harga itu, Pak, kita harus mempertimbangkan tingkat inflasi dan deflasi, Pak. Iya. Di masyarakat. Jangan sampai kita menekan harga yang terlalu tinggi, kesulitan ke pembeli. Tapi kalau terlalu rendah, kesulitan di pedagang, peternak, mungkin petani. Yeah. Jadi kita memang ada koefisien harga antar waktu. Yang kita lihat range harga itu sekitaran berapa. Khususnya mungkin kalau untuk milu, kita ambil patokan range harganya di sekitar 4.000 gitu. Kalau mungkin sekarang kalau ada ya bokeh babi itu, dia kan kalau harga rata-ratanya mungkin sekitar di 50-60 ribu kan. Kalau sekarang kan kita lihat sudah tinggi. Jadi itu yang kita lihat. Keuntungan untuk petani atau pedagang itu kita harus pertimbangkan juga Pak. Tidak bisa kita langsung tekan terlalu rendah atau terlalu tinggi, kesulitan ke pembeli. Jadi memang itu ada. Kita sering menilai kestabilan harga itu. Itu yang kita memang dari Dinas Perdagangan itu kita fungsinya di situ Pak. Kita menjaga kestabilan harga. Baik. Kalau Dinas Perdagangan sendiri sudah menentukan harga begitu ya. Artinya sudah ada ditetapkan berarti. Tapi masih ada juga pedagang yang melakukan kenaikan harga sepihak, ada juga mungkin melakukan penurunan. Kalau khusus untuk itu dia Pak, para pedagang ini, memang kita ada tim Satgas Pangan. Jadi tim ini yang nanti akan turun bersama-sama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan sedikit mungkin teguran atau ada sanksi begitu Pak. Untuk pedagang-pedagang nakal ini yang contohnya khususnya Pak, beras. Beras itu dia sudah ada harga head dari pemerintah pusat. Khususnya beras-beras dari Bulog itu. Dia tidak bisa melebihi harga head. Kalaupun dia melebihi harga head, pedagang-pedagang nakal tersebut akan dikenakan sanksi.